Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bukan hanya dosen Unsri berinisial A yang dilaporkan melakukan pelecehan seksual, ternyata mahasiswi lain juga melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen Unsri lainnya. Dan sudah bergabung bersama kami Rektor Unsri, Anis Sagaf. Selamat sore, Pak Anis. Selamat sore, Mbak Zakia. Baik, Pak Anis, oknum dosen Unsri yang berinisial A ini dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya dan kini sudah masuk dalam ranah penyidikan. Apa kebijakan kampus terhadap dosen tersebut? Kita sebenarnya dari laporan pertama Unsri sudah terlebih dahulu melakukan proses terhadap pelanggaran ini. Kita sudah dalami, kita ada tim etik, ya. Kemudian tim etik sudah rapat dan sudah ada keputusan sebelum Polda memanggil yang bersangkutan dosen berinisial A ini, kita sudah ngambil tindakan, sudah ada SK Rektor. Yang pertama pencopotan jabatannya dari koordinator prodi. Yang kedua, yang bersangkutan itu 4 tahun tidak boleh ikut aktivitas di dalam kampus sebagai dosen. Yang ketiga, serdosnya kita stop. Jadi sudah ada tindakan. Nah, sekarang yang bersangkutan korban dan keluarganya melaporkannya ke Polda untuk tindakan kriminal, ya. Itu kita serahkan kepada kepolisian. Dan kemarin kita dapat surat dari Polda untuk minta bantu manggil yang bersangkutan untuk hadir pemeriksaan hari ini. Surat sudah kita sampaikan ke bersangkutan kemarin. Tapi saya kebetulan di Bandung ini, saya tidak tahu apa hasilnya hari ini, ya. Baik, Pak Anis. Artinya sudah ada tindakan begitu yang dilakukan oleh pihak universitas. Tapi Pak Anis, ini juga ada informasi hari ini nama korban yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu DR begitu, mahasiswi ini juga dicoret namanya dalam yudisium kampus pada hari ini. Mengapa, Pak? Ya, Mbak Zakia, saya luruskan ya. Saya nggak tahu berita dari mana itu nyebutkan nyoret. Ini informasi dari dekan, ya, valid A1. Tadi pagi kita sebenarnya hari ini ekonomi itu kan mengadakan yudisium karena jumlahnya banyak, jadi diterapkanlah protokol ke COVID, ya, protokol kesehatan. Jadi grupnya terpaksa dibagi dua. Jadi ada yang pagi, ada yang siang. Nah, yang bersangkutan ini masuk yang siang setelah Jumat tadi dan sudah selesai. Nah, saya tidak tahu ada yang memblow up ini sehingga di dalam itu juga ada seperti ingin buat keributan di dalam yudisium itu. Dan diantaranya yang anak-anak yang pembagian shift, ada yang pagi, ada yang siang, sehingga mahasiswi ini tidak mendapatkan informasi secara jelas begitu terkait dengan waktu acaranya. Ya, saya tidak tahu di fakultas, ya, apakah dia itu hari ini membagi 2 shift. Memang yang siang tadi kan banyak yang yudisium juga masuk di kelompok siang. Ini informasi dari dekan, langsung saya telepon, oh dia masuk siang Pak, masuk kelompok siang. Nah, jadi ada yang memblow up-nya sehingga dia ini tidak ikut yudisium. Nah, yang berikutnya masalah pelanggaran etika di dalam yang kasus Fakultas Ekonomi ini kan tim sedang bekerja untuk mendalami kebenaran daripada ini. Kita punya dapat informasi, ada video suara, ada telepon pakai nomor suara, saya juga dapat, mungkin media dapat juga. Nah, tapi untuk mendalaminya itu kan yang bersangkutan harus dipanggil. Informasi dari tim etik kita sampai saat ini 2 anak kita ini belum memenuhi panggilan tim kita. Nah, yang kedua ada juga dari pihak BEM membuat press release, membuat dia sebagai kuasa hukum daripada korban ini. Itu kan bukan tupoksinya mereka. Dipanggil juga nggak datang. Oke, Pak. Nah, yang dosennya itu sudah dipanggil. Pak Anis, selain dosen A begitu, kemarin juga ada laporan bahwa ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen lainnya begitu. Nah, ini bagaimana kemudian dari pihak kampus untuk mendalami adanya laporan ini, dan bagaimana Pak sebenarnya langkah Anda juga sebagai rektor untuk menciptakan kampus Universitas Sriwijaya ini dengan suasana yang aman dan nyaman bagi para mahasiswa atau mahasiswinya dari kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini, Pak? Ya, kita sudah yang pertama tim etik memang sudah berjalan, ya. Kalau ada pelanggaran memang kembalinya ke tim etik.
Jadi biar tim etik bekerja dulu, nanti kalau ada kriminal atau tidak, itu sudah tahap kedua. Nah, kita juga sudah membentuk, sesuai dengan Permen 30 tahun 2021, kita sudah membentuk yang namanya Satgas. Ya, Satgas pelecehan seksual, yang anggotanya itu adalah 5 dosen, 5 mahasiswa. 5 mahasiswa itu kita ambil mahasiswi semua, supaya mudah nanti di dalam kita kasus pencegahan maupun 5 dosen itu 2-nya perempuan. Jadi dalam tim itu hanya 3 laki-laki dosen, 2 dosen perempuan, kemudian 5 mahasiswi dari berbagai fakultas. Nah, mudah-mudahan dengan tim ini nanti segala hal yang berkaitan dengan mengarah kepada pelecehan ini bisa ditangani melalui tim ini. Sebenarnya pendidikan ini, pendidikan ini kita ini interaksi antara dosen dengan anak, ya, dosen dengan anak-anak mahasiswa. Jadi sangat banyak kemungkinan konflik. Baik. Nah, oleh karena sebaiknya saya juga mengajak ya. Baik, Pak Anies, mohon maaf durasi kami terbatas, tetapi kami sudah menangkap maksudnya. Tentunya kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Anies Sagaf, Rektor Universitas Sriwijaya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.